sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dapat mengerti dan juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Adineto Kristanto dari GKI Kedoya yang saat ini akan mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu hidup berkarya bagi Kristus. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesia tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang membaca,
mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca bagian dari perikop ini, sebelum perikop ini kita akan membaca sebuah kisah di mana Yesus itu sedang dielu-elukan, dimuliakan di Yerusalem. Banyak orang-orang yang pada saat itu bersorak-sorai dengan kedatangannya. Lalu ketika kita diajak masuk ke dalam perikop ini, seakan-akan suasananya langsung berubah. Dari sebuah pesta yang penuh dengan sorak-sorai, dengan kemeriahan, lalu tiba-tiba Yesus memberikan sebuah kabar. Kabar ini bukan kabar yang sukacita, kabar yang menguatkan, yang memberikan semangat, bukan. Tapi kabar tentang bagaimana Yesus nantinya akan mati. Bicara soal penderitaan. Nah, ini menjadi menarik. Karena pada waktu itu ketika Yesus berbicara soal bagaimana ia akan mati, banyak orang yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus. Sama seperti dengan murid-murid yang lain. Nggak ngerti, tidak mengerti apa yang menjadi maksudnya kok Yesus berbicara tentang kematian. Yesus mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kita menjadi salah satu dari murid Tuhan Yesus, kita mungkin tidak mengerti apa sih yang menjadi maksud dari perkataan Yesus tentang biji gandum yang harus ditanam di dalam tanah, yang harus mati sampai akhirnya menghasilkan buah. Yesus berbicara tentang dirinya. Yesus berbicara tentang pengorbanannya. Sebenarnya Yesus ingin berterus terang kepada para muridnya tentang maksud kedatangannya ke dunia ini. Bahwa ia datang untuk merengkuh penderitaan. Dia sengaja datang ke dunia ini untuk merengkuh, menyambut, mendatangi penderitaan itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, pasti di antara kita semua hari ini yang mendengarkan renungan ini, kalau mau jujur, tidak ada seorang pun yang mau mendatangi yang namanya penderitaan. Kita akan pasti berusaha untuk menyingkir dari penderitaan. Kita akan pergi melarikan diri dari yang namanya sebuah penderitaan. Tetapi Yesus berbeda. Dia memilih sebuah keputusan untuk taat kepada Bapa dengan mendatangi sendiri. Dia turun ke dunia. Sebab itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menebus umat manusia dari dosa mereka. Itulah caranya bahwa Allah yang mengasihi manusia ingin menyelamatkan, memberikan hidup yang kekal pada manusia. Jika itu cara satu-satunya, Allah rela memberikan anaknya yang tunggal. Dan Yesus pun rela memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Dia adalah Tuhan yang merengkuh penderitaan itu. Yesus mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan semata-mata hanya untuk ditujukan kepada para muridnya, para pendengarnya. Tetapi pada waktu itu ia berefleksi dengan keputusannya sendiri, bahwa dirinya sendiri dengan penuh kesadaran, dia memilih untuk taat kepada Sang Bapa. Dengan penuh kerendahan, dia rela menanggung dosa umat manusia. Dia rela menanggung penderitaan demi menebus kita manusia yang berdosa. Dia Tuhan yang mau merendahkan dirinya. Berikutnya Yesus memberikan teladan bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus. Bagaimana kita mampu untuk berkarya sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mau melayani Tuhan Yesus di gereja dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam aneka pelayanan. Namun sayangnya, di antara mereka ada saja orang yang lupa siapa sih yang sebenarnya mereka layani. Mereka melayani diri mereka sendiri atau melayani Tuhan Yesus. Artinya apa? Kadang ketika kita melayani,
kita tergoda untuk kepentingan kita sendiri. Kita melakukannya demi kepentingan kita sendiri. Tergoda supaya dilihat oleh orang lain. Tergoda supaya kita juga ikut disanjung, dipuji orang lain. Karena dipuji, disanjung oleh orang lain itu rasanya nikmat. Rasanya menyenangkan, rasanya nyaman. Lalu ketika kita punya tujuan-tujuan tertentu di dalam pelayanan, kita mencoba untuk menjaganya, mencoba untuk memperjuangkannya, sampai kita rela berkonflik dengan orang lain di tengah-tengah pelayanan hanya supaya keinginan kita, pendapat kita itu disetujui, dilakukan. Lalu kita mengabaikan kepentingan bersama. Lalu apa makna persekutuan? Apa makna bergereja jika kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri? Siapa yang sebenarnya kita layani? Yesus mengingatkan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dia mengingatkan bahwa pelayanan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu bukan semata-mata supaya dilihat oleh manusia, supaya dilihat oleh orang lain, supaya diakui oleh orang lain. Bukan. Tapi kita melakukan itu semua demi Sang Bapa. Ketaatan yang kita lakukan, pelayanan karya yang kita lakukan, itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk supaya diakui oleh orang lain, tetapi untuk kemuliaan Sang Bapa. Demi Sang Bapa kita melakukan, dan atas dasar pelayanan kepada Bapa itu yang harus kita pegang teguh. Dan saat kita menghadapi tantangan, konflik di tengah-tengah pelayanan kita diajak untuk mengingat kembali siapakah yang kita layani. Saya melayani untuk Tuhan. Jadi kepentingan-kepentingan yang saya lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan gerejanya, bukan untuk kepentinganku, bukan hanya sekedar mempertahankan pendapatku, bukan hanya sekedar supaya aku diakui oleh orang lain bahwa aku hebat, pelayananku luar biasa, aku sudah menjadi berkat loh buat banyak orang, aku sudah menjadi berkat loh buat gereja ini. Bukan. Dalam kehidupan kita akan bertemu dengan konflik pun juga di dalam gereja. Kita diingatkan oleh Tuhan, ingat loh bahwa pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus mengatakan, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi segala karya yang Tuhan Yesus lakukan untuk siapa? Untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Bapa. Kita diingatkan kembali karya yang kita lakukan, yang kita mengatasnamakan aku melayani untuk Kristus, itu benar-benar kita lakukan demi Kristus. Kita lakukan demi kemuliaan Kristus. Yesus paham, Bapak Ibu Saudara, bahwa kelak para muridnya akan menghadapi begitu banyak tantangan ketika mereka bertahan untuk taat, ketika mereka melayani, apapun yang mereka lakukan, ketika mereka melakukan demi Kristus, pasti akan banyak tantangannya. Lalu bagaimana ketika tantangan itu hadir? Yesus mengingatkan kepada kita, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yesus meminta kita supaya kita berpegang kepada terang itu. Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah terang yang sejati, yang bisa kita pegang. Ketika muncul ego kita, muncul kepentingan diri kita di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan kehendak Tuhan, kita kembali melihat sang terang itu. Jangan sampai kita dibawa masuk ke dalam kegelapan dan kita kehilangan makna dari pelayanan yang kita lakukan itu. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, maka siapa yang kita percaya? Kristus. Siapa yang menjadi pegangan kita? Kristus. Siapa yang menjadi pengharapan kita? Kristus. Sebab segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa damai, sukacita, berkarya, melayani sekalipun kita menghadapi tantangan. Sebab karya pelayanan kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan juga kesempatan jikalau kami diingatkan kembali dengan firman-Mu, bahwa hidup karya kami, pelayanan kami,
yang kami lakukan di gereja maupun di luar gereja, ketaatan yang kami lakukan, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan, demi kemuliaan nama Kristus, bukan untuk demi kepentingan kami sendiri supaya kami diakui oleh manusia. Ajar kami Tuhan di masa-masa Minggu Prapaskah ini, ajar kami memiliki hati seperti Kristus yang memiliki kerendahan. Biarlah kami di tengah pelayanan kami, di masyarakat, di gereja, kami persembahkan segalanya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.